silaturahmi, mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati dalam rangka kegiatan BPGRN, puncak acaranya mungkin pagi ini. Ya, dalam rangka puncak acaranya, yaitu ada kegiatan jalan santai. Ya, Pak, gimana? Lanjut. Untuk LPM Kelurahan Antapani Kidul yang selalu eksis. Hidup KPM Antapani Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan kami yang ada di LPM. Alhamdulillah pada siang ini kita berada di TV Al-Huda yang insya Allah kita akan mengevaluasi dan tanya jawab tentang LPM Kelurahan Antapani Kidul. Untuk itu akan saya kenalkan yaitu Ketua dari Bapak Haji Anang Sohara, Ketua LPM Kelurahan Antapani Kidul, dan Sekretaris mungkin Bapak Agus Prasetya. Dan alhamdulillah kedatangan tamu kita yaitu Bapak Ketua DKM, Bapak Haji Mathari, dan rekan-rekan semuanya LPM yang berada di TV Al-Huda ini. Mungkin untuk kelanjutannya kita mungkin akan menanyakan kepada Bapak Haji Pak Mathari, mangga mungkin ada yang mau ditanyakan tentang LPM yang berada di Kelurahan Antapani Kidul. Silakan Bapak. Terima kasih Ibu Sri. Alhamdulillah pagi ini menjelang siang kita kedatangan tamu yang istimewa ini. Tentu mudah-mudahan kedatangan beliau ini mendapatkan keberkahan bagi kita. Amin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kami ingin mengetahui juga bahwa LPM kelurahan ini kan istilahnya mitra usaha, mitra kerja dengan kelurahan. Nah, tentunya agar diketahui oleh masyarakat, baik itu di lingkungan kelurahan, di lingkungan kecamatan, mungkin sampai di lingkungan khususnya ya di RW gitu Pak ya. Tentu saya ingin tahu persis Pak Ketua, kira-kira apa sih misi visi LPM kelurahan ini Pak? Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada TV Al-Huda yang telah mengundang kami di dalam acara kegiatan LPM. Untuk itu LPM di Antapani Kidul, yaitu kita sebagai mitra daripada Kelurahan Antapani Kidul. Kebetulan LPM itu ada di LPM Antapani Kidul, di Kelurahan Antapani Kidul, yaitu ada LKK ya, namanya LK. Di antaranya ada LPM termasuk dalam LKK, kemudian ada Karang Taruna, kemudian ada PKK, Kelurahan Antapani Kidul. Nah, kemudian LPM ini adalah visinya adalah memberdayakan seluruh potensi masyarakat yang ada di Kelurahan Antapani Kidul. Itu visinya. Kemudian misinya adalah memberdayakan masyarakat di dalam kegiatan kerja bakti, kemudian mencari potensi masyarakat di dalam sumber daya pendapatan dan sebagainya. Kemudian memberdayakan seluruh potensi masyarakat di dalam hal pembangunan. Oke. Ya, itu mungkin visi dan misinya yang bisa kami sampaikan. Baik Pak Ketua, telah kita dengar bahwa visi misi LPM. Lalu setelah LPM menyusun visi-visi biasanya ada kebijakan. Setelah kebijakan itu ada program dan kegiatan. Nah kira-kira ini 2022 dan akan datang 2023 itu kira-kira apa yang akan kita kerjakan Pak Ketua? Baik, terima kasih Pak. Untuk LPM Antapani Kidul itu kebijakan dari pemerintah Kota Bandung ya, bahwa LPM mendapatkan dana bantuan dari PIPPK itu sebesar 100 juta per tahun. Kemudian 100 juta itu adalah merupakan program ya, bukan berarti dana harus diserahkan kepada tidak, tapi kita harus membuat program dan sebagainya. Kemudian program-program ini kami buatkan dan sebagainya, kemudian itu dapat disetujui nanti dalam Pemda dalam bentuk DPA. Ya. Nah, di DPA itu sudah ada nanti untuk kegiatan-kegiatan, kemudian untuk pembelian alat-alat kesehatan, alat kebersihan dan sebagainya. Di antaranya ada beberapa kegiatan. Kegiatannya yang pertama biasanya kita melaksanakan kegiatan musrenbang tingkat kelurahan dan LPM menjadi suatu koordinatornya dan sebagainya.
Kemudian kita mengadakan beberapa kegiatan pelatihan, diantaranya ada di tahun 2022 itu karena waktu kita mengajukan itu di dalam masa pandemi ya, sehingga ada beberapa yang kegiatan-kegiatan yang lainnya dikurangi dan sebagainya. Karena kebanyakan untuk pembelian masalah kesehatan dan sebagainya, termasuk juga sanitizer, kemudian perlengkapan-perlengkapan APD dan sebagainya. Nah, kemudian yang lainnya adalah merupakan kegiatan diantaranya tuh yang kami telah laksanakan di tahun 2022, yaitu adalah kegiatan launching BBGRM Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat di Kelurahan Kidul. Itu pesertanya para ketua RW dan masyarakat dan sebagainya. Kemudian di sana kita membagikan alat kebersihan berupa pacul, sapu dan sebagainya. Kemudian kegiatan yang lainnya adalah kita mengadakan kegiatan jalan santai. Mungkin di Antapani Kidul yang kita selalu melaksanakan. Di kelurahan lain belum dengar saya melaksanakan bahwa ada jalan santai dan sebagainya. Hanya di Kelurahan Antapani Kidul kita mengadakan jalan santai dari pesertanya dari semua RW ya, dari RW 1 sampai RW 19 seluruh Antapani Kidul. Dengan tiap RW pesertanya ada 10 orang. Kemudian di daerah tempat pelaksanaan kegiatan itu mungkin itu lebih dari 10 orang. Mungkin kemarin pesertanya kurang lebih antara 300 sampai 400 peserta dan sebagainya. Dan kemudian di sana setelah jalan santai kita diberikan door prize ya, berupa alat perlengkapan rumah tangga, kemudian juga yang utama adalah sepeda ya. Dan alhamdulillah itu sudah didapat oleh warga dari RW 19. Nah, di samping itu kemudian juga ada banyak pelatihan-pelatihan yang kami laksanakan. Di antaranya adalah pelatihan pemulasaran jenazah. Itu pesertanya adalah dari anggota DKM Antapani Kidul. Kemudian di samping itu juga kita melaksanakan sosialisasi Kang Tisman ya, untuk memilah-milah sampah dan sebagainya. Kemudian kita melaksanakan kegiatan guru mengaji ya, guru mengaji. Itu juga pesertanya mungkin para guru mengaji dan sebagainya. Kemudian pelatihan cara membuat kopi barista dan sebagainya. Dan yang terakhir kemarin bina kader pemberdayaan. Nanti dulu ya. Ini lagi live. Kemarin dilaksanakan. Kemudian juga kegiatan kami adalah rapat setiap bulan yang akan dilaksanakan di beberapa tempat untuk rapat koordinasi dan konsolidasi serta evaluasi kegiatan-kegiatan yang telah kami laksanakan. Mungkin itu Pak yang kegiatan-kegiatan yang kami bisa sampaikan. Lalu ini Pak, kira-kira setelah kita menyusun program kegiatan kita laksanakan, lalu dampak bagi masyarakat, apakah kita sudah lakukan evaluasi belum Pak? Misalkan ya wawancara dengan masyarakat setempat atau dengan RW gitu. Ini kira program LPM itu udah nyambung belum gitu. Itu gimana Pak kira-kira? Baik, kami setiap melaksanakan kegiatan kami suka mengundang para ketua RW Pak. Kemudian begitu kami memberikan sambutan, kami suka meminta ketua forum RW kelurahan ya, itu mewakili semua RW yang ada di kelurahan. Kami minta pendapat dari kegiatan-kegiatan kami gimana ini, apa ada manfaatnya atau dan sebagainya. Itu ketua forum RW menjawab pada waktu itu memang sangat bermanfaat sekali karena dengan ada kegiatan LPM dan sebagainya, terutama mungkin sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat ya. Saya ucapkan terima kasih Pak, kalau memang itu sudah ada masukan daripada ketua. Cuman ke masyarakat kami belum melaksanakan, cuman hanya ke ketua RW aja melalui ketua forum RW kelurahan. Begitu Pak ya. Mungkin itu juga masukan daripada masyarakat yang mungkinnya disampaikan kepada kami. Itu Pak. Oke. Selanjutnya gini Pak, ini kan kita 2023 kan tinggal beberapa hari lagi nih. Ya. Tentunya LPM sudah menyiapkan program-program yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan memberdayakan. Salah satunya yang program memberdayakan masyarakat, salah satu mungkin meningkatkan ekonomi. Itu kira-kira apa Pak yang sudah direncanakan Pak? Baik, terima kasih Pak. Jadi untuk tahun 2023 kami sudah merencanakan, mungkin karena sekarang COVID-nya sudah merendah, sehingga mudah-mudahan mungkin nanti anggarannya tidak diambil untuk kegiatan kesehatan Pak, jadi tetap mungkin dilaksanakan untuk pelatihan.
Ya diantaranya mungkin kami akan akan mengadakan pelatihan kewirausahaan, Siap. yang bermanfaat bagi masyarakat dan sebagainya. Kemudian juga mungkin melatih tentang perkoperasian ke depannya kan, bagaimana masyarakat supaya bisa menjadi anggota koperasi dan sebagainya untuk meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat. Betul. Ya mungkin nanti kami juga menunggu dari DPA ya, dari DPA nanti apalagi yang akan kami lakukan, banyak mungkin yang kami kemarin ajukan, ya mudah-mudahan aja semuanya bisa terlaksana. Terutama kami melaksanakan kegiatan untuk masyarakat sekelurahan Tapaniki dulu Pak ya. Oke. Karena kita tahu bahwa dengan dampak COVID sekarang ini berat sekali untuk golongan ekonomi lemah Pak gitu. Kita lihat, nah agar kita juga sebagai lembaga pengabdian masyarakat itu bisa mempunyai dampaknya gitu Pak, sehingga masyarakat itu ini ada LPM betul-betul membantu gitu. Masyarakat. Karena kita tahu sendirilah kondisi sekarang ini Pak gitu. Mungkin itu yang kedua. Yang berikutnya gini Pak, LPM ini kan sudah berdiri sudah lama Pak ya, karena itu mitra dengan kelurahan. Nah kira-kira pertanggungjawaban itu apakah kelurahan sebagai koordinasi aja atau kemana Pak? Pertanggungjawaban kegiatan. Baik Pak, terima kasih. Untuk masalah kegiatan-kegiatan, kita itu kan dapat dana yang 100 juta itu kan tidak langsung diberikan berupa cash kepada LPM, tapi itu adalah bentuk program kerja dan sebagainya. Jadi kami sudah ditentukan di dalam DPA untuk kegiatan pembelian ini nilainya sekian, untuk pelatihan kegiatannya sekian dan sebagainya. Nah kalau seandainya memang kita mengadakan kegiatan, jadi kita hanya membuatkan laporan aja tentang kegiatan. Jadi contohnya misalkan kita mengadakan kegiatan pelatihan, jadi kita yang laporannya itu adalah absensi, ya. Kemudian laporan kegiatan di situ ada di tangan, kemudian foto-foto dan sebagainya. Itulah pertanggungjawaban kami kepada kelurahan. Jadi yang mempertanggungjawabkan soal keuangan itu kelurahan. Oh gitu ya. Jadi kami kalau melaksanakan apa-apa kita tenang aja, kita tidak merasa beban ya, uang 100 juta segala enggak. Karena itu yang menjadi beban tanggung jawab dari kelurahan. Jadi kalau seandainya memang misalkan kita tidak melaksanakan kegiatan, berarti uang itu tidak keluar, Pak ya. Berarti hangus. Iya betul. Makanya kami selalu melaksanakan kegiatan kalau memang ada pelatihan selalu kami mengadakan, walaupun memang dengan berat hati ya. Kadang-kadang anggota LPM kan harus hadir semua dan sebagainya kan gitu. Jadi intinya kami ini hanya melaksanakannya kegiatan. Pemirsa yang berbahagia, ada mungkin beberapa pertanyaan lagi dari kami. Itu salah satunya mengenai pengawasan Pak. Setelah kita menyusun program, kita implementasikan, tentu kita harus ada pengawasan Pak ya. Itu karena tidak mungkin karena kegiatan itu tidak diawasi Pak. Mungkin ada pengawasan bulanan atau triwulan bahkan tahunan Pak. Ini gimana koordinasi berkaitan masalah pengawasannya Pak? Apakah di organisasi kita di LPM ini sudah ada tim pengawasnya Pak? Selama ini belum dibentuk Pak untuk pengawasan. Jadi selama ini yang melaksanakan kegiatan laporan itu ya kami dengan sekretaris ya, dengan bendahara. Kalau dengan masalah keuangan mungkin dengan bendahara dan sebagainya. Kalau untuk nanti kegiatan kami dengan kerjasama dengan sekretaris dan sebagainya untuk memberikan laporan-laporan kegiatan dan sebagainya. Dan itu juga hampir 3 bulan sekali kita diadakan monitoring dan evaluasi oleh tingkat kecamatan Pak. Jadi kami selalu diundang 3 bulan sekali kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan, kemudian anggarannya berapa yang sudah terserap dan sebagainya, dievaluasi oleh tingkat kecamatan Pak. 3 bulan sekali. Jadi pengawasan dari kami tidak ada, ya cuman yang mengawasi dari itu dari pihak kecamatan mengevaluasi mungkin kepada LPM-nya kegiatannya betul-betul dilaksanakan atau tidak, juga kepada bendahara yang ada di kelurahan, apa betul nggak uang ini di kelurahan dan sebagainya. Jadi kami hanya kegiatannya aja. Nah untuk kembali lagi untuk 2023 Pak, ini kira-kira sistem menyusun perencanaannya gimana? Apa bottom up atau top down gitu Pak? Sehingga masukan-masukan dari RT atau RW atau gimana itu Pak sistemnya ya Pak untuk 2023 Pak ya? Ya untuk 2023 kita sudah membuat Pak program kita ya dari bottom up Nah cuman nanti setelah masuk ke sana nanti diolah lagi Pemkot.
Kira-kira ini kegiatan-kegiatan ini memenuhi syarat tidak? Kalau tidak memenuhi syarat diganti sama yang sesuai dengan keinginan Pemda. Misalkan seperti pelatihan Kangtisman, kita tidak mengajukan pada waktu itu Kangtisman, tapi dari sana diperlukan, makanya digantilah. Dari sana ada pelatihan Kangtisman sesuai dengan kebutuhan yang ada di kota. Gitu Pak ya. Kira-kira 2023 ini ada program unggulan apa Pak yang kita akan lakukan untuk di masyarakat di Kelurahan Antapani? Saya rasa unggulannya paling ya kita ke pelatihan aja. Pelatihan ya. Paling kita kan mengadakan kegiatan ya. Kegiatan kita dengan melakukan BBGRM, bulan bukti gotong royong masyarakat. Itu gitu ya Pak. Berarti dulu kan kita melaksanakan BBGRM ya, kita dulu kalau nggak salah bersama RW, Pak Lurah, Camat dan sebagainya, kita melaksanakan kegiatan mengecat jembatan Pak. Jembatan dengan bendera Kota Bandung, hijau, kuning, biru, itu gebiarnya kan. Kalau tahun kemarin, mungkin tahun sekarang juga insya Allah mungkin nanti ada lagi seperti yang kemarin gebiarnya kan. Oke. Karena kan kita lihat gini, Kota Bandung itu kan apa nama slogannya? Juara gitu loh Pak. Nah, supaya kita juga sebagai pengabdi di pemerintah, bukan di pemerintah, mungkin di lembaga kemasyarakatannya ya, itu sama sekali sangat bermanfaat sekali untuk mendukung ke arah sana kan gitu Pak ya. Karena kita juga warga Bandung harus ya sehat gitu kan, harus sejahtera gitu. Nah, dengan adanya LPM ini paling tidak warga kita tuh di Kelurahan Antapani bisa menikmati, bisa sejahterakan gitu Pak ya. Nah itu kita harapkan seperti gitu Pak. Lalu selanjutnya barangkali tupoksi dari kegiatan LPPM ini gimana ini Pak? Mungkin tadi ada yang mungkin bagian sosial kebudayaannya gitu loh, lingkungan, sosial keagamaan, lingkungan gitu Pak. Nah itu sudah sedemikian rupa disusun ya Pak ya? Jadi di LPM itu memang di samping ada ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara, sama ada seksi-seksi Pak. Jadi ada seksi lingkungan hidup, kemudian ada seksi pendidikan, kemudian ada seksi agama, kemudian ada seksi kesejahteraan, kemudian juga ada seksi ekonomi dan koperasi itu Pak. Jadi udah ada tugas-tugas anggota ya, udah dibebankan gitu. Cuman ya kadang-kadang kan kita melihat pelatihannya kemana itu diarahkan. Pak Agus barangkali nambahin Pak Agus. Ya, silakan Pak Agus untuk menambahi mungkin kekurangan dari tadi ya program-programnya. Terima kasih Pak Bu Sri. Ya. Yang pertama tadi mengenai pengawasan Pak. Pengawasan internal di kita tidak ada Pak. Cuman untuk tingkat kecamatan sudah membentuk tim monitoring dan evaluasi kegiatan untuk LPM sekecamatan Antapani. Betul. Di antara terakhir kita diperiksa oleh tim Monef kecamatan pada bulan November. Dan rencananya pada Desember akhir ini akan lagi evaluasi, monitoring dan evaluasi yang dipimpin oleh Bu Camat ke tiap-tiap LPM termasuk ke LPM Antapani Kidul. Gitu. Dan untuk menit evaluasi kegiatan termasuk anggaran biaya yang dipergunakan, kita langsung diperiksa oleh Itwil Code. Oleh Itwil Code, ke kelurahan manggil pertanggungjawaban LPM tentang kegiatan-kegiatan yang pernah dilaksanakan LPM. Jadi pertanyaan langsung Itwil Code ke pengurus LPM, ke Pak Haji, ataupun kebetulan Pak Haji tidak hadir, saya mewakili Pak Haji. Terakhir juga saya mewakili Pak Haji untuk menyampaikan pertanggungjawaban LPM ke pemeriksaan di tingkat Inspektorat Kota. Itu mengenai pemeriksaan Pak. Dan mengenai implementasi kegiatan, seperti tadi yang Pak Haji katakan, penyusunan program untuk 2022, terutama dalam yang sekarang menjadi tupoksinya. Tahun-tahun kemarin itu tidak menjadi tupoksi LPM mengenai untuk pembangunan sebelum musrenbang. Tahun-tahun awal itu tidak menjadi tupoksinya LPM, tapi sejak mulai tahun kemarin sampai tahun seterusnya itu menjadi tupoksinya LPM mengenai musrenbang, karena musrenbang itu melibatkan sumber daya masyarakat yang ada di RW masing-masing. Itu sudah menjadi tupoksinya LPM sejak tahun 2021 dan seterusnya. Dulu tidak masuk tupoksi LPM musrenbang.
tapi sekarang masuk ke tupoksinya LPM mengenai musrenbang. Jadi pelibatan LPM di masyarakat sebenarnya sekarang sudah mulai terasa oleh pihak kecamatan atau kelurahan, bahwa kita harus lebih lagi turun ke masyarakat, terutama dalam musrenbang juga kita sebagai leading sektornya sekarang. Leading sektor untuk musrenbang kan pelibatan masyarakat dari bawah, Pak. Betul, Yang kata Bapak tadi bottom up itu Betul. dari bawah ke RW masuk ke musrenbang. Nah di musrenbang kita godok dari musrenbang kelurahan sampai dengan musrenbang kecamatan menjadi tupoksinya LPM itu mengenai kegiatan pemberdayaan untuk dari bottom up gitu, Pak. Termasuk juga monitoring evaluasi. Sekarang sudah tim dari kecamatan ditunjuk untuk monitoring dan evaluasi ke tiap-tiap LPM. Di internal kita tidak ada, Pak. Oke, jadi kita udah dengar semua. Lalu sekarang berkaitan masalah anggaran, keuangan. Ya. Ini tadi Bu Sri sebagai bendahara ya. Betul. Tentunya begini, kita tadi kan mendengar dari Pak Ketua bahwa anggaran itu berdasarkan kinerja, ya, apalah program baru kita dengan kerjanya. Nah, kira-kira ini sistem akuntansinya gimana, Bu? Atau pencatatannya lah gitu, sehingga pertanggungjawabannya tuh masyarakat diakui lah begitu. Gimana Bu kira-kira? Ya, untuk bendahara di sini mungkin kami hanya mengelola anggaran dan itu swadaya, Pak. Swadaya dari masyarakat. Kalau untuk anggaran yang menyangkut PPK itu ya, kita itu tidak ikut campur. Jadi semuanya pertanggungjawaban itu ada di kelurahan. Kebetulan kelurahan bendahara dari kelurahan itu bendaharanya itu Bu Nur ya. Jadi kami hanya sebagai pelaksana aja. Kami tidak pernah melihat uangnya seberapa gedenya ya gitu ya. Jadi kita tidak tahu. Jadi semuanya itu LPM ini semuanya udah hanya sebagai pelaksana aja. Semua yang mengatur dari mulai anggaran, kita hanya mengajukan aja, terus sampai ke pertanggungjawaban ya, semuanya itu semuanya kelurahan. Kalau seperti saya itu hanya mengelola uang dari pemberdayaan masyarakat aja. Seandainya gini, contohnya mau ada acara BBGRGM itu ya, gitu, yang gebiar itu PPK. Itu kan ada yang mau memberi kami hadiah, door prize atau apa ya, atau mungkin sedikit uang itu aja kalau dari kami dari LPM. Jadi kalau untuk anggaran dari pemerintah kita tidak pernah ada ini ya. Tapi alhamdulillah Pak Haji, ini perlu diketahui ya, untuk masyarakat Antapani Kidul itu luar biasa. Setiap kita mempunyai program dari LPM itu ya, semua RW itu bergerak memberikan sesuatu yang bisa berjalan itu ya program kita semuanya gitu ya. Jadi entah itu berupa fisik maupun berupa tenaga, pikiran gitu ya, ataupun mungkin berupa dana gitu ya. Alhamdulillah luar biasa khususnya untuk Antapani Kidul ini ya masyarakatnya. Sebelum kita akhiri, mungkin gini Pak, Ibu mau diperkenalkan dulu ke saudara-saudara kita yang pengelola LPM ini Pak. Jadi diperkenalkan termasuk jabatannya apa kira-kira gitu. Silakan Pak dari sini Bu. Iya dari sini. Ini kebetulan dekat Pak Haji ini ya. Tapi mungkin sebelum itu, tapi saya mengucap terima kasih dulu ke Pak Haji. Karena Pak Haji di sini kan mewakili DKM plus masyarakat Antapani Kidul. Pak Haji ya. Terima kasih. Mudah-mudahan Pak Haji tetap mendukung program kita semuanya. Yang pertama mungkin yaitu Bapak Atep. Bicara aja ya. Langsung Pak Atep. Nah, langsung aja Pak Atep. Buka sebagai apa nanti ya. Jadi biarin apa topinya dibuka supaya kelihatan gagahnya gitu. Silakan. Nama saya Atep Beta Sasmita di LPM Antapani Kidul. Ya, LPM Antapani Kidul di bidang lingkungan hidup. Untuk sementara rekan yang lainnya juga kemungkinan berkaitan dengan ya. Lanjut Pak itu Pak Rahmat Gunawan mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Gunawan. Sama dengan Pak Atep ini. Saya dengan Pak Atep di seksi lingkungan hidup. Mau tidak banyak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Rahman
Saya ulang ya, nama saya Asep Rahman, alamat Jalan Demak nomor 6, Antapani Kidul. Saya seksi ekonomi dan UKM. Kebetulan saya berdua, tapi yang satu kurang aktif, jadi saya seolah-olah bekerja sendiri. Itu aja. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut ke Pak Siswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Buka kopinya ya. Siswanto, alamat Sariwates Timur 3 RW 16. Saya di LPM sebagai kesra. Sebenarnya saya juga dua, tapi yang satu nggak terpanen. Lagi ada halangan mungkin. Ya, ya lanjut ke Ibu. Perkenalkan, nama saya Retno Nurayati. Dalam kepengurusan LPM Antapani Kidul ini, saya sebagai memegang si keagamaan bersama Kang Roy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Surahmat. Kebetulan saya dari seksi pendidikan dan kebudayaan bersama Bapak Haji Firman. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dodi Rudiana, jabatan di LPM sudah 3 periode kalau nggak salah. Mantap. Jabatan sebagai wakil ketua. Tentunya kesempatan ini mudah-mudahan di tahun mendatang juga bisa seperti ini lagi. Untuk itu saya ucapkan bravo buat LPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Langsung aja, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Suhuman, jabatan di LPM Antapani Kidul selaku seksi pendidikan dan kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suparno, alamat Sariwates RW 14. Posisi saya di LPM sebagai humas. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, seksi wawancara dengan ketua, sekretaris maupun bendahara dan anggota sekalian di LPPM ini kita akhiri. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak semua. Ya, kita punya TV Al-Huda, mudah-mudahan menjadi mitra. Amin. Kalau suatu saat kita adakan pertemuan kembali, Amin. nah paling tidak ya kita mitra ini mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Amin, amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mungkin sedikit Pak Haji nambahkan ya. Siap. Bagaimana kesan-pesannya setelah kita bisa bersama dengan LPM Kelurahan Antapani Kidul, dan mungkin kalau memang ada kekurangan mungkin minta sedikit masukan. Baik, terima kasih Bu Sri. Ya. Kami sebagai warga RT 0 RW 03 memang baru kali ini gitu mengikuti perkembangan di LPPM. Insya Allah kedepannya sebetulnya saya juga sebagai pengurus Masjid Al-Huda gitu. Nah kalau melihat seperti ini gamblang sekali ya, program-programnya jelas, terarah gitu, keterpaduannya gitu, juga masalah anggarannya sudah sedemikian rupa gitu. Nah tentunya harapan kami bahwa untuk ke depan ini lebih ada semacam program-program yang betul-betul tersentuh kepada masyarakat langsung, karena kita ya, beberapa warga juga sering mendengar katanya kok LPP ini hanya apa bukan hanya istilahnya belum terlalu menggaung gitu loh. Insya Allah nanti juga dengan adanya mitra kita dengan Al-Huda, insya Allah ini akan kita kembangkan. Amin, amin, insya Allah Saya ya. juga terima kasih sekali. Iya.
yang salah satu ya kita mitra, kita nggak usah jangan putus seperti ini. Insya Allah, nanti insya Allah, akan iya. berkembang. Iya, Insya Allah. iya, Mungkin iya. itu Bu Sri, Oh, iya. Pak Ketua, Iya. Pak Sekretaris, mungkin Iya. yang Iya. bisa saya sampaikan. Iya, terima kasih semuanya rekan-rekan LPM, dan alhamdulillah kita sudah bersama dengan Bapak Haji Mathari selaku Ketua DKM dan selaku warga Antapani Kidul yang mewakili seluruh warga Antapani Kidul ya. Direktur ini lagi, Direktur Al-Huda. Direktur Al-Huda juga. Direktur tidak Huda. Direktur tidak Al-Huda loh. Alhamdulillah. Semoga kita bisa bekerja sama terus ya. Semoga kita bersama terus dalam program-program yang lebih baik lagi, bisa live lagi ya. Karena ini Antapani Kidul luar biasa ya. Mungkin dari segi LPM-nya, PKK-nya, kelurahannya itu luar biasa ya. Kita harus juara. LPM Antapani Kidul juara ya. Iya. Terima kasih, mungkin wawancara untuk pagi ini, siang ini ya kita cukupkan sekian. Mohon maaf bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita semuanya tetap sehat, tetap semangat untuk Antapani juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam rangka kegiatan BPGRN puncak acaranya mungkin pagi ini ya, dalam rangka puncak acaranya yaitu ada kegiatan jalan santai. Ya, Pak, gimana? Lanjut. Terus untuk LPM Kelurahan Antapani Kidul yang selalu eksis. Hidup KBM Antapani Kidul. Kami mengucapkan selamat hari jadi ke-212 Kota Bandung. Bangkit bersama untuk Bandung juara. Yes, yes, yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku ketua RW mau ngajak saudara semua ngebersihin got di kampung kita nih. Cakep. Mari kita sisingkan baju, same-same saling membahu, kerja bakti demi kepentingan semua. Kagak lihat siapa kita, orang ade apa kagak, gotong royong biar sampai tujuannya.
Sekarang